Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan kawasan resapan air Bendungan Batu Tegi KSP Lampung. Saya Anissa Kurnia Putri dengan NIM 120220019 dari kelas R2 dengan dosen pengampu Bapak Asirin STMT. Adapun outline yang akan saya bacakan pada video kali ini, yang pertama ada definisi kawasan strategis nasional sudut kepentingan lingkungan, yang kedua ada gambaran mengenai perencanaan kawasan resapan air Bendungan Batu Tegi KSP Lampung, yang ketiga gambaran rencana dan pengelolaan kawasan resapan air Bendungan Batu Tegi KSP Lampung, yang keempat ulasan kritis mengenai perencanaan kawasan resapan air Bendungan Batu Tegi KSP Lampung. Kelima, usulan agenda kebijakan mengenai perencanaan kawasan resapan air Bendungan Batu Tegi KSP Lampung. Dan yang terakhir, keenam, agenda penelitian masa depan mengenai perencanaan kawasan resapan air Bendungan Batu Tegi KSP Lampung. Definisi kawasan strategis nasional sudut kepentingan lingkungan. Kawasan strategis nasional KSN adalah sebutan untuk area geografis yang memiliki nilai strategis tinggi bagi negara atau pemerintahan. KSN seringkali didefinisikan berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional yang meliputi aspek ekonomi, sosial, keamanan, dan lingkungan. Sudut kepentingan lingkungan dalam KSN mengacu pada perlindungan dan pelestarian lingkungan alam serta keberlanjutan sumber daya alam di kawasan tersebut. KSN memiliki peran penting melindungi lingkungan alam dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi kekayaan nasional. Upaya pelestarian dan pengolahan yang bijaksana di dalam KSN diharapkan dapat mengintegrasikan kepentingan lingkungan dengan kepentingan nasional yang lebih luas. Identifikasi berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional yang meliputi aspek ekonomi, sosial, keamanan, dan lingkungan. Sudut kepentingan lingkungan dalam KSN mengacu pada perlindungan dan pelestarian lingkungan alam serta keberlanjutan sumber daya alam di dalam kawasan tersebut. Kemudian di sini terdapat peta Bendungan Batu Tegi KSN Lampung. Definisi KSN dalam sudut kepentingan lingkungan mencakup yang pertama ada keanekaragaman hayati, yang kedua ada ekosistem penting, yang ketiga ada pelestarian alam dan lingkungan, dan yang keempat keberlanjutan sumber daya alam. Untuk penjelasannya bisa kalian lihat di dalam layar. Kemudian ada gambaran mengenai perencanaan kawasan resapan air Bendungan Batu Tegi KSP Lampung. Bendungan Batu Tegi KSP Lampung berlokasi di kawasan resapan air Bendungan Batu Tegi di daerah KSP Lampung yang merupakan wilayah Desa Pokon Batu Tegi, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Bendungan Batu Tegi adalah struktur bangunan yang dibangun untuk menampung dan mengelola air hujan di wilayah tersebut. Bendungan ini memiliki fungsi utama untuk menyimpan air, mencegah banjir, dan menjaga ketersediaan air yang cukup untuk keperluan irigasi, permukiman, dan kegiatan lainnya. Kemudian, pembangunan Bendungan Batu Tegi dimulai pada tahun 2011 sebagai bagian dari program pembangunan infrastruktur di kawasan strategis Pantai Selatan atau KSP. Tujuannya yaitu mengelola dan menyimpan air hujan guna memenuhi kebutuhan air irigasi permukiman dan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan demikian, kawasan ini berfungsi sebagai area penampungan air yang membantu menjaga ketersediaan air secara berkelanjutan. Kemudian, Bendungan Batu Tegi memiliki fungsi utama sebagai waduk penampungan air hujan. Manfaatnya meliputi penyediaan air irigasi untuk mendukung pertanian dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian di sekitar wilayah bendungan. Pengendalian banjir dengan menampung dan mengalirkan air hujan secara terkendali sehingga mengurangi resiko banjir di wilayah sekitar. Kemudian, penyediaan air baku permukiman dan kebutuhan domestik masyarakat di sekitar bendungan dan meningkatkan ketersediaan air untuk kegiatan industri dan ekonomi di wilayah tersebut. Kemudian, kawasan resapan air Bendungan Batu Tegi merupakan salah satu upaya
dalam pengelolaan air yang berkelanjutan di kawasan strategis pantai selatan Lampung. Dengan memaksimalkan penyerapan air ke dalam tanah dan mengelola dengan baik sumber daya air, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi risiko banjir, dan menjaga keberlanjutan lingkungan di wilayah tersebut. Gambaran rencana dan pengelolaan kawasan resapan air Bendungan Batu Tegi KSP Lampung. Gambaran umum mengenai rencana dan pengelolaan kawasan resapan air Bendungan Batu Tegi di KSP Strategis Pantai Selatan KSP Lampung. Yang pertama, identifikasi potensi sumber daya air, di mana perencanaan dimulai dengan mengidentifikasikan potensi sumber daya air yang ada di sekitar Bendungan Batu Tegi. Hal ini mencakup studi hidrologi, penentuan kapasitas bendungan, debit air yang tersedia, dan karakteristik lingkungan sekitar. Yang kedua, perencanaan tata ruang, di mana perencanaan tata ruang dilakukan untuk mengatur penggunaan lahan di sekitar kawasan resapan air. Dan yang ketiga ada desain sistem drainase, di mana sistem drainase yang efektif diperlukan untuk mengalirkan air hujan yang terkumpul dalam tanah dan menjaga keseimbangan air di wilayah tersebut. Selain itu, rencana dan pengelolaan kawasan resapan air Bendungan Batu Tegi bertujuan untuk meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah, memperpanjang musim pengairan, dan mengurangi limpasan permukaan. Dengan demikian, kawasan ini berfungsi sebagai area penampungan air yang membantu menjaga ketersediaan air secara berkelanjutan, mengurangi risiko banjir, serta meningkatkan keberlanjutan lingkungan di kawasan strategis pantai selatan. Ulasan kritis mengenai perencanaan kawasan resapan air Bendungan Batu Tegi KSP Lampung. Perencanaan kawasan resapan air yang sukses membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Kritik dapat ditujukan pada kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, termasuk pengumpulan masukan pemahaman kebutuhan lokal dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Penting untuk memastikan bahwa masyarakat terlibat secara aktif dan memiliki pemahaman yang cukup tentang manfaat, risiko, dan pengelolaan kawasan resapan air. Untuk itu, ulasan kritis mengenai perencanaan kawasan resapan air Bendungan Batu Tegi KSP Lampung yang pertama, perlunya evaluasi dampak lingkungan yang kurang mendalam, di mana perencanaan kawasan resapan air harus didasarkan pada evaluasi dampak lingkungan komprehensif, kemudian kurangnya pengawasan dan pemeliharaan, di mana perencanaan yang baik harus diikuti dengan pengawasan dan pemeliharaan yang efektif, dan ketergantungan pada teknologi tertentu, di mana perencanaan kawasan resapan air harus mempertimbangkan sebagai solusi teknis yang sesuai dengan kondisi lokal. Kemudian ada usulan agenda kebijakan mengenai perencanaan kawasan resapan air Bendungan Batu Tegi KSP Lampung. Usulannya yang pertama, perlunya adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Di sini di mana dijelaskan untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan dan pengelolaan kawasan resapan air. Kemudian adanya peningkatan evaluasi atau dampak lingkungan agar memperkuat evaluasi dampak lingkungan yang komprehensif sebelum dan selama implementasi perencanaan kawasan resapan air. Adanya pengawasan dan pemeliharaan rutin di mana penetapan mekanisme yang jelas untuk pengawasan dan pemeliharaan rutin kawasan resapan air. Kemudian adanya rencana manajemen kritis di mana membuat rencana manajemen kritis yang efektif dan terpadu untuk menghadapi situasi darurat termasuk banjir, kekeringan, atau bencana alam lainnya. Pengembangan kemitraan dan kerjasama di mana membangun kemitraan dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta dalam pengelolaan kawasan resapan air. Dan yang terakhir, adanya monitoring dan evaluasi berkala di mana melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi perencanaan kawasan resapan air. Agenda penelitian masa depan mengenai perencanaan kawasan resapan air Bendungan Batu Tegi KSP Lampung.
Yang pertama, adanya evaluasi efektivitas pengolahan, analisis perubahan iklim, optimalisasi desain infrastruktur, kualitas air dan kesehatan masyarakat, penggunaan teknologi terkini, dan model pengolahan berbasis komunitas. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai materi yang telah dijelaskan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.